Mbak Retno menata kostum selama ini. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Siang Mbak Retno. Selamat siang. Apa kabar? Selamat siang. Apa kabar? Ini ya sedang sibuk juga ya, sudah mulai sibuk ada. Belum terlalu sebetulnya ya, karena pandemi juga macam-macam, banyak yang schedule syuting jadi mundur dan sebagainya gitu. Tapi ya ada beberapa pertunjukan daring gitu yang harus dilakukan gitu-gitulah. Gitu. Jadi selain film juga Mbak Retno menangani kostum desain untuk pertunjukan ya Mbak ya, pertunjukan panggung ya. Karena memang awalnya dari sana sebetulnya. Jadi background saya itu sebenarnya nggak nyambung kalau tadi dibaca sastra Prancis ya. Sastra Prancis terus tiba-tiba ke kostum gitu. Memang awalnya saya belajar kostum itu ketika saya ikut teater. Tapi memang sejak dulu tuh saya seneng banget sama tontonan ya, sejak kecil tuh seneng banget nonton film gitu-gitu, nonton tontonan itu tuh seneng sekali. Terus akhirnya SMA itu terlibat di teater, terus nyoba bikin kostum untuk teater, sampai kemudian keterusan sampai masuk kuliah, ada teater, kemudian saya ikut teater garasi gitu di Jogja ya, di Jogja, terus sampai lumayan lama gitu. Akhirnya kemudian setelah itu saya pindah ke media film. Pada 2006 itu ya Mbak ya. Pada 2006 itu terus sebetulnya sebelum 2006 sudah mulai melirik di kamera ya, tapi kan memang belum banyak produksi film sebelum tahun-tahun itu kan. Jadi mulai aktif itu di 2006 itu sampai sekarang ke film gitu. Iya. Gitu. Apa sih Mbak yang membuat Mbak Retno tertarik secara spesifik gitu ya kepada kostum desain pertunjukan gitu? Karena kan kadang-kadang ketika orang nonton pertunjukan atau film, orang mungkin lebih tertariknya pada wah saya pengen jadi pemain atau mau jadi penulis skrip gitu, mau jadi penata suara gitu. Tapi ini benar-benar spesifik ke kostumnya Mbak. Kalau tadinya pengennya jadi pemain sih Mbak, tapi nggak punya modal. Nggak awalnya kalau waktu itu di teater gitu mungkin kebetulan aja ya, kayak sepertinya semua orang tertarik untuk menjadi aktor gitu kan, atau sutradara misalnya gitu. Kemudian siapa yang akan mengambil peran di wilayah yang lain gitu kan, dan sementara sebetulnya itu dibutuhkan gitu kan. Betul. Akhirnya saya nyoba, oke saya nyoba deh ngerjain kostumnya gitu kan. Waktu di teater sih jadi Astrada juga gitu kan, sempat jadi stage manager juga. Terus habis itu saya ngerjain kostumnya gitu kan. Nah dari situ baru muncul keasikannya, muncul senangnya gitu ya. Akhirnya ternyata kostum desain menyenangkan untuk dikerjakan. Karena ternyata kostum desain menyenangkan gitu kan. Jadi mulai ngulik lagi, belajar lagi gitu kan. Dan akhirnya ada kesempatan untuk ke film. Kemudian saya ambil film pertama saya sama Mas Garin gitu. Kemudian saya ambil dan sampai sekarang itu opera jadi Jawa ya. Opera Jawa. Akhirnya sampai sekarang itu jadi saya memang jadi mencintai profesi itu. Sampai sekarang memang akhirnya passionnya memang di kostum desainer ya, untuk film untuk film dan panggung gitu. Sampai sesenang itu gitu ya Mbak, sampai sejatuh cinta itu sama kostum desain itu Mbak. Sebetulnya hal apa sih yang bisa dieksplorasi dari desain kostum sebuah pertunjukan dan film itu Mbak? Kalau mungkin kita lebih banyak ngomongin ke film kali ya. Kalau saya sih lumayan belajar banyak dari ketika saya membuat kostum untuk film, dan kebetulan banyak film-film saya kemudian itu film-film sejarah, jadi film periodik, jadi film yang punya basis sejarah misalnya gitu kan. Awalnya ketika saya mengerjakan Sang Pencerah, ketika mengerjakan Sang Pencerah itu ternyata saya jadi belajar sejarah, jadi belajar banyak hal-hal yang teks yang sebetulnya teks-teks penting yang muncul, tapi
itu bukan teks besar gitu kan. Misalnya yang saya maksudnya ketika saya mengerjakan Sang Pencerah gitu ya, itu saya baru tahu misalnya bahwa di tahun abad 19 misalnya gitu, baju itu menjadi sangat penting untuk menunjukkan kelas sosial tertentu misalnya gitu kan, bahwa kostum itu menjadi identitas gitu kan, identitas tidak hanya identitas personal tapi juga identitas suku, identitas daerah, identitas negara, identitas politik dan sebagainya. Kalau sampai sekarang identitas agama dan sebagainya kayak gitu kan. Dan itu juga kemudian akhirnya sering menjadi problem besar gitu kan. Nah, dari situ kemudian saya ada yang saya bisa dari kostum ini saya jadi belajar tentang lingkungan sekitar saya, belajar tentang sejarah Indonesia misalnya kayak gitu kan. Itu yang membuat saya jadi lebih tertarik untuk terus nyari gitu kan. Untuk nyari misalnya kayak di Sang Pencerah itu kan sangat spesifik karena lingkungannya itu ngomongin lingkungan Muhammadiyah, Islam pada saat itu misalnya gitu. Dan spesifik kelompok Muhammadiyah gitu. Spesifik kauman misalnya gitu kan, kauman dan kaum santri misalnya, ada rakyat, ada santri dan ada kaum priayi, kaum menengah gitu kan, kelas menengah terdidik itu, ada priayi dan ada bangsawan gitu kan. Jelas sekali perbedaannya. Jelas sekali perbedaannya gitu kan. Kemudian habis itu saya mengerjakan setelah Sang Pencerah, saya bikin Sugiya sama Mas Gari Nugroho gitu kan. Di Sugiya itu juga saya juga belajar hal yang lain lagi. Itu ngomong tentang lingkungan gereja kan sebetulnya. Dunia gereja itu sangat berkebalikan dengan film saya sebelumnya. Satunya tadinya dunia santri, sekarang Katolik gereja gitu kan, Katolik taat pula gitu, kardinal pertama Indonesia, tapi dalam situasi politik ketika Indonesia mau merdeka misalnya gitu kan, itu jadi beda. Ini lain lagi nih gitu kan. Terus kemudian habis itu saya mengerjakan, saya lupa urutannya ya misalnya, tapi saya mengerjakan Cokro Aminoto, terus kemudian yang balik lagi karena Serikat Islam misalnya gitu, tapi ngomong tentang dunia intelektual saat itu, ada priayi, ada bangsawan juga yang memang sangat berbeda, misalnya ada rakyat di sisi yang lain sangat berbeda gitu. Kemudian habis Sultan itu Agung juga ya, Mbak. Sultan Agung lebih rumit lagi, lebih lampau lagi, lampau lagi, misalnya ngomongin soal kerajaan Mataram atau di tahun 1600 sekian misalnya kayak gitu kan. Terus kemudian banyak sekali. Tapi selain film-film film-film periodik yang saya kerjakan, sebetulnya ada banyak film yang juga punya ruang belajar yang sama gitu. Misalnya ketika saya bikin terlibat dalam pembuatan film Mirror Never Lies. Itu pertama kalinya saya ke Wakatobi misalnya kayak gitu kan. Hidup selama 1,5 bulan di atas laut, tinggal di atas laut bersama para suku Bajo ya, suku Bajo kayak gitu. Dan itu jadi ada tipe masyarakat, tipe sosial tertentu yang kemudian saya kenali lagi, yang dan bersamaan dengan itu Mbak Retno melakukan riset terhadap cara mereka berpakaian atau gimana gitu, betul. Misalnya bagaimana kemudian mereka perilaku busana mereka itu sangat dipengaruhi oleh tempat mereka tinggal misalnya gitu kan. Mereka tinggal di atas laut dengan suhu panas tertentu misalnya kayak gitu kan. Jadi itu juga mempengaruhi cara mereka berpakaian kemudian gitu kan. Kemudian saya mengerjakan Kucumbu Tubuh Indah misalnya kayak itu. Yang kemarin Mbak dapat penghargaan sebagai kostum desainer terbaik yang FFI terakhir itu yang 2019 misalnya. Nah itu memasuki wilayah wilayah manusia ya, yang lain gitu kan, di ngomongin tentang
teman-teman LGBT misalnya kayak gitu kan. Nah itu pasti saya menemukan sesuatu yang ini berbeda lah dari yang ini berbeda dari yang ini. Jadi saya juga di satu sisi saya banyak saya belajar sejarah, saya belajar saya jadi tahu tentang tokoh-tokoh di Indonesia, tapi saya juga belajar tentang manusia misalnya kayak gitu. Dan menjadi memiliki banyak sekali referensi ya Mbak ya, yang selalu dibutuhkan untuk membuat rangkaian busana itu ya. Betul karena memang itu bagian dari riset ya, misalnya membuat referensi gitu berdasarkan riset-riset yang saya lakukan, kemudian referensi itu jadi acuan saya untuk kemudian membuat kostumnya misalnya. Tapi kostum desain dalam sebuah film itu menyediakan ruang untuk improvisasi nggak sih, Mbak Retno? Ruang improvisasi itu sebetulnya berlangsung di praproduksi sebetulnya ya. Jadi misalnya kalau kalau ada sebuah skrip yang saya terima, kemudian saya membacanya, kemudian sebetulnya film itu kan kerja kolaborasi ya. Di sana ada sutradara, ada director of photography, ada art director misalnya. Masing-masing kepala itu pasti punya bayangan tertentu atas cerita yang mereka terima gitu kan. Saya pun juga demikian gitu kan. Nah tafsir visual itu ya biasanya akan menggunakan tafsir visual yang dipunyai oleh sutradara atau produser gitu kan. Tapi seringkali kemudian bahwa ya saya juga punya tafsir visualnya gitu. Dan di situ kemudian misalnya ruang improvisasi kemudian bisa dilakukan misalnya. Aku misalnya misalnya director, aku pengennya seperti ini misalnya gitu, terus tapi pada pelaksanaannya kemudian saya sedikit membuat improvisasi tertentu gitu, meskipun itu tidak besar gitu, tapi sering terjadilah kayak gitu. Jadi sebetulnya cukup ada ruang lah ya untuk memberi masukan atau gitu ya kepada tim ininya betul kayak jadi kayak misalnya dulu waktu saya mengerjakan Kartini gitu kan, itu dari hasil riset saya mendapatkan foto ketika 3 serangkai itu memakai kimono. Oh iya, itu jadi scene yang paling paling berkesan itu. Maksudnya menjadi scene yang teringat terus sih, yang scene kimono itu. Karena memang mungkin itu jadi sesuatu yang janggal. Orang membayangkan di tahun itu gitu, di era seperti itu, kemudian ada 3 perempuan gitu, bangsawan menggunakan kimono gitu. Nah, waktu saya menemukan dan itu fotonya foto, ada ya Mbak? Ada. Foto saya menemukan waktu riset saya menemukan foto itu, saya bilang ke Hanung Bramantya waktu itu sebagai director, aku nemu foto ini loh gitu. Ini menarik loh untuk untuk menarik ada di film, saya bilang gitu kan. Akhirnya tadinya skripnya tidak ada adegan itu, akhirnya kemudian dibuatkan gitu. Menarik sekali ya. Dibuatkan. Artinya misalnya zaman itu bagaimana pengaruh budaya asing itu sudah sampai ke Jepara gitu ya. Sampai ke Jepara. Desa kecil misalnya gitu, mereka menggunakan kimono sudah Jepara, mungkin sampai sekarang anak muda sekarang mungkin juga kadang Jepara tuh di mana misalnya kayak gitu kan. Zaman itu misalnya gitu kan, terus tiba-tiba mereka memakai kimono. Buat saya itu kan satu nggak cuman persoalan kimono, tapi satu petunjuk bahwa budaya asing, maksudnya budaya asing juga sudah berlangsung. Asimilasi budaya itu sudah terjadi ya? gitu kan, gitu. Jadi ini sempat ada ini ngarang apa? Ya betul. Ini ngarang mereka pakai kimono gitu. Tapi saya ada fotonya gitu. Artinya Mbak, kalau dilihat dari cerita ini gitu ya, bagaimana Mbak Retno bisa datang ke sutradara dengan memberikan referensi data
yang kuat, lalu kemudian yang tadinya tidak ada di skrip jadi ada di skrip gitu ya, adegan mereka memakai kimono itu. Artinya sebetulnya kostum memiliki kemampuan untuk membangun narasi sebuah film ya Mbak ya? Sebetulnya iya, sebetulnya saya buat saya kostum di film itu bukan lagi persoalan desain, bukan hanya persoalan desain, tapi dia juga membangun cerita kan sebetulnya. Dia ikut membangun cerita. Bentar, kalau nggak salah Mbak Retno punya foto-foto banyak ya tentang behind the scene dan foto-foto kostum. Ada, iya. Kita boleh sambil lihat. Boleh. Dan kita sambil cerita-cerita itu ya Mbak. Boleh. Karena kan itu pasti bisa teman-teman Jakten ya, lebih terbayang bagaimana kemampuan kostum membangun narasi yang barusan sedang kita obrolkan ini ya. Betul, iya. Oke, kita lihat sama-sama ya teman-teman. Nah ini kalau nggak salah ini dari Setan Jawa ya Mbak? Iya, ini Setan Jawa, sutradaranya Mas Gyari Nugroho. Ini salah satu film favorit saya juga. Dan ini juga kalau mau cerita tentang prosesnya juga lumayan lumayan unik karena waktu itu Mas Garin hanya ngasih sinopsis. Hanya ngasih bukan skrip ya? Bukan skrip, ngasih sinopsis gitu, kemudian ngasih beberapa image lukisan gitu, kemudian ya sudah coba ini diterjemahkan gitu kan, karena dengan yang kamu punya, dengan modal yang kamu punya, yang kamu ada gitu dari gudang saya misalnya gitu. Oke, akhirnya jadi diskusi gitu kan, jadi diskusi dan kemudian jadi tafsirnya jadi semacam yang ada di film Setan Jawa. Gimana Mas? Menerjemahkan setan gitu kan. Setan. Sinopsisnya tuh berbentuk adegan apa gimana sih Mbak? Enggak adegannya. Ya cuman sinopsisnya itu cuman cerita ada sebuah rumah gitu yang melakukan apa sih kalau di Jawa kayak upacara untuk ruat itu ya? Membuat misalnya membuat dirinya kaya pesugihan gitu kan, pesugihan kayak gitu. Jadi cuman kayak gitu, kemudian akhirnya punya efek tertentu pada orang-orang yang melakukan itu gitu kan. Jadi saya cuman di situ menerjemahkan setan, ada setan ada setan padi, ada setan mungkin padi itu. Kembali ke itu nggak ya, fotonya kembali ke yang tadi pertama ya ini. Nah itu misalnya ada setan padi gitu, kemudian saya menerjemahkan dengan misalnya Mas Ganin waktu itu ngasih topeng, kemudian saya ya ini setan padi, ya udah kasih padi misalnya kayak gitu. Langsung itu gitu kan, saya kasih padi, tapi ternyata secara visual jadi menarik juga, dan misalnya dia padi itu juga jadi alat dia misalnya kayak gitu. Kemudian ada setan anjing lah gitu. Nah itu kan gimana ya, kalau setan setahu saya cuma pocongan gitu. Ini setan padi, setan anjing, setan gitu. Terus dan hitam putih pula. Ini film pertama saya yang hitam putih. Dan musiknya live ya? Musiknya live kan. Dan hitam putih ini karena saya belum pernah punya pengalaman bikin film hitam putih, jadi dan saya tidak menguasai teorinya, tapi memang ya kerja sama semua unsur yang ada di sana gitu. Jadi sebelum syuting kami mencoba, ternyata hitam putih pun punya banyak layer gitu, nggak cuman hitam dan putih, tapi ada bisa dimensi, ada warna antara di kedua itu gitu kan. Dan itu yang kemudian dicoba dieksplorasi gitu, biar ada dimensi yang lain misalnya kayak gitu. Nah itu juga satu ruang belajar yang lain lagi gitu. Jadi selalu ada hal yang baru ya. Mungkin kita lihat ke film berikutnya. Ya, ini Bumi Manusia ya. Ini Bumi Manusia. Ini Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro, dan ini lumayan buat saya. Waktu saya mendengar Bumi Manusia akan dibikin film, yang itu sudah sekian tahun sebelum film itu dibikin gitu kan, itu saya harus ikut gitu. Entah menjadi kostum, pokoknya saya harus ikut. Mau suruh bikinin kopi gitu, kru saya juga mau, tapi saya mau ikut bikin. Pokoknya harus dalam tim itu ya. Bumi Manusia gitu kan. Saya baca novelnya dan saya suka dan gitu kan. Terus
kemudian mundur-mundur akhirnya jatuh ke Hanung ya, waktu itu. Bramantyo kan, dan akhirnya saya ini mimpi yang lama gitu, akhirnya terjadi. saya ngerjain kemudian. Tapi ini lumayan buat saya jadi satu tantangannya lebih bersifat, ini novel yang kemudian dibaca oleh banyak orang dan para pembacanya lumayan fanatik dengan buku itu sangat fanatik mungkin. Terus mereka sudah punya bayangan mungkin ketika membaca novel, punya bayangan visualnya sendiri gitu kan. Dan bahwa terkadang pembacanya lupa bahwa ini sebenarnya juga fiksi, bukan biografi misalnya gitu kan. Itu jadi tantangannya lebih ke mental ya, tantangan ke mental berhadapan dengan orang-orang yang misalnya sudah punya bayangan-bayangan tertentu gitu terhadap itu gitu. Dan itu sepertinya tantangan untuk semua film-film yang dibuat berbasis novel atau cerita Betul gitu kan. Kalau misalnya ketika saya mengerjakan biografi yang lain, misalnya Soekarno atau apalah Kartini gitu, ada data visual yang memang sudah fix valid, gitu, valid gitu kan. Tapi kalau ini kan menghidupkan fiksi juga sebenarnya. Menghidupkan fiksi, tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak ada gitu kan. Nah, ya riset saya lebih ke riset era gitu kan, periode saat itu gitu. Dan ini juga kelas menengah, ngomongin kalangan priayi, kelas menengah, ada nyai di situ gitu. Dan nyai itu seperti apa, misalnya itu sempat jadi perdebatan lumayan karena seringkali ketika kita mencari data foto, tiba-tiba muncul foto yang lain yang tanpa hashtag sebetulnya gitu kan. Kalau tidak hati-hati bisa salah, bisa misalnya menemukan foto orang Indonesia dengan memakai baju Belanda gitu kan. Waktu itu loh, nyai bisa loh tampil seperti ini begitu. Oh ya, saya sedikit ragu-ragu. Habis itu saya mencari sumber foto itu, kemudian menemukan ini anak Indonesia yang dibawa ke Belanda gitu. Jadi dia bukan nyai, tapi anak Indonesia yang dibawa ke Belanda dan diperlakukan seperti orang Belanda, artinya memakai dress Belanda misalnya gitu kan. Akhirnya saya bisa bersikeras bahwa enggak, nyai di sini tetap harus memakai kebaya putih dan kain misalnya, kainnya pun kain pesisiran misalnya kayak gitu kan. Kebayanya juga harus putih karena ternyata dan berenda, karena putih itu juga menandakan bahwa mereka masuk ke lingkungan bule sebenarnya, lingkungan Belanda gitu, dengan penanda warna putih itu tadi misalnya gitu kan. Jadi ya banyak juga sebetulnya novelnya sendiri juga menyiratkan banyak visual, secara visual gitu kan. Mungkin ketika saya tidak tahu ketika Pak Pram membuat itu, dia melakukan riset riset visualnya juga tidak, misalnya mungkin juga itu bayangannya Pak Pram juga. Mungkin juga gitu bayangannya kan? Pak Pram juga gitu. Tapi bagi para pembacanya bisa seringkali dianggap sebagai sebuah fakta gitu kan. Misalnya ketika muncul analis pertama kali digambarkan dengan dada yang terbuka misalnya gitu, itu juga saat itu melanggar kaidah berpakaian gitu, berpakaian kesopanan gitu kan, untuk remaja Indo pada saat itu. Tapi ya antara kemudian yang menjadi antara menghidupkan imajinasi yang ada di novel dengan fakta sejarah ya zaman itu, bagaimana orang berbusana itu yang keluar masuk lah, kemudian harus keluar masuk, harus ada tawar menawar kemudian gitu, nggak sepenuhnya juga aku mau yang ini aja, aku mau yang ini aja, enggak gitu. Iya. Jadi memang dibutuhkan riset yang semendalam itu ya Mbak ya, untuk membangun sebuah, mungkin di film-film yang lain pun juga ya. Saya kira sebetulnya harus, ya saya kira itu harus dilakukan di semua semua departemen sebetulnya, nggak cuma di kostum gitu ya. Karena misalnya kayak cahaya pada saat itu misalnya gitu kan, atau warna misalnya saat itu gitu-gitu kan. Di film itu
ya warna juga kan memang warna penting membangun suasana iya, ya. misalnya gitu kan. Nah ini juga bagian dari Ya ini bumi manusia ini bumi juga. manusia ya. Ini juga bumi manusia. Jadi memang Ada. apa waktu itu misalnya diskusi yang panjangnya misalnya ketika produser pengen membuat film ini diterima oleh anak-anak muda, misalnya dengan cara pendekatannya dengan cara tidak mungkin mengubah cerita kan. Iya. Jadi dengan cara visualnya kemudian yang harus apa ya, Pemain. harus terlihat muda, Iya, iya. harus diterima oleh. Jadi tidak mau warna-warna yang coklat, yang muram gitu-gitu nggak mau. Jadi pendekatannya mintanya ke bagaimana membuatnya sepop mungkin. Itu Iya, juga iya, iya. Gimana ya? gimana ya gitu kan. Jadi pertanyaannya itu sering ya nanti pasti penonton akan kok warnanya gitu sih gitu kan. Kok dia ya Jadi sebetulnya kicauan netizen tuh udah bisa diprediksi ya Mbak? ya ya itu risiko yang harus saya terima juga kan. Ya sebenarnya. teman-teman, jadi Mbak Retno ini pernah mendapat apa ya, serangan dari netizen, dan karena sempat filmnya diobrolkan oleh Lambe Turah ya Mbak ya. Iya. Dan itu Sering sebetulnya. jadi ini yang menarik tuh, cerita yang menarik juga. Kita lihat lagi kayaknya masih ada beberapa lagi film-film, mungkin kita cepat aja ya Mbak. Boleh. Ini juga saya lupa ini mungkin Cokro Cokro, Aminoto ya. ya. Gitu. Bisa ke foto yang lain. Nah ini, Nah, ini ya, yang tadi Mbak ceritakan ini yang ya. saya cerita tentang Mirror Never Lies. Misalnya waktu itu saya juga megang make upnya kan. Terus saya misalnya nemu bedak dingin gitu karena untuk mengatasi panasnya gitu. Jadi semua perempuan di sana memakai bedak dingin misalnya kayak gitu kan. Sarung itu masih banyak digunakan misalnya gitu. Kayak turbannya itu juga memang juga Iya, itu juga banyak yang itu juga salah satu penahan panas ya. Penahan panas juga kan. Nah, ini dari Habibie, dari Habibie. Ini apa namanya? Nah, film Habibie ini lumayan rumit buat saya karena ini biografi yang cukup panjangnya karena eranya itu bisa yang satu era cuma diwakili oleh satu scene. Misalnya tahun 80-an hanya diwakili satu scene misalnya gitu kan. Jadi memang perjalanannya dari tahun 1950-an kalau nggak salah sampai Ibu Ainun meninggal. Jadi apa namanya, range waktunya itu pendek-pendek ya, panjang tapi panjang pendek-pendek. sekali, jadi pendek-pendek. Jadi itu tandanya bagaimana membuat penonton paham bahwa ada perbedaan waktu ya, gitu kan, tanpa harus disebutkan satu scene misalnya ini tahun 1980 gitu, nggak perlu kayak gitu misalnya. Nah itu bagaimana caranya dari dari props, dari kostum itu orang ini tahun 1970 ini 80-an misalnya gitu, karena betul-betul Tapi pendek-pendek. kadang-kadang di film kan kita suka ngeliat tuh Mbak, ada dicatat gitu ya, begitu ada scene ini Jakarta 1966 misalkan gitu. Itu kayak gitu enggak? Kalau Habibie enggak ya? Habibie enggak ada. Ya. Kalau ada kayak gitu terbantungan, tapi ya. kalau membantu orang untuk paham, tapi kalau tidak ya memang harus ada unsur yang ada di yang ditonton itu muncul gitu. Oh itu pesawat tahun 80 misalnya gitu kan. Mungkin sama kayak film Tiga Sri Kandi ya Mbak ya. Kita punya juga deh kayaknya foto Tiga Sri Kandi ya. Tiga Sri Kandi ini ini Kartini. Ini Kartini. Ini waktu bikin itu Kartini dengan Sosro Kartono. Nah ini Sosro Kartono juga tafsir sebetulnya, karena saya tidak menemukan foto Sosro Kartono. Terus cuman karena dia lumayan sangat modern. Teks-teks tentang dia itu dia sangat modern, dia maju sekali pemikirannya, terus sangat barat, dianggap sangat barat. Makanya saya mencoba memadukan unsur barat dan unsur tradisinya, misalnya gitu, celana terus misalnya kayak gitu. Nah ini yang Kartini tadi yang kimono gitu. Kalau foto yang diterima sih hitam putih ya. Iya. Jadi saya rasanya pernah lihat foto ini juga di Museum Kartini ya, di mana? Bukan Jepara, di Rembang. Di Rembang. Betul. Itu terus ini Ainun tahun 1950-an gitu.
Terus Seru banget ya. Ini Soekarno ya. ini Soekarno. Nah ini belajar banyak tokoh, ada Soekarno, ada Sultan, ada Syahrir gitu kan, ada Bung Hatta misalnya gitu kan. Ini masing-masing punya ciri yang berbeda pada saat itu. Dan Soekarno itu begitu saya mengerjakan Cokro Aminoto, oh Soekarno sempat kos di tempatnya Cokro Aminoto. Iya, betul. Dan Cokro Aminoto itu orang yang sangat kalau orang Jawa nyebutnya besus ya. Besus itu sangat apa ya? Rapi. Dandy gitu, sangat peduli dengan penampilannya, bukan karena kegenitan, bukan karena, tapi karena ya ketika zamannya Cokro hidup itu, ketika kita berbusana dengan baik, derajat kita kemudian naik. Sama dengan orang-orang Belanda pada saat itu. Jadi artinya busana itu menjadi status sosial ya. Sebagai status sosial, itu sebagai sebuah strategi juga gitu kan. Jadi orang harus berbusana baik gitu untuk derajatnya sama dengan penjajah misalnya gitu. Dan Bung Karno itu saya pikir juga belajar dari situ mungkin ya, melihat makanya dia rapi gitu. Makanya dia juga sangat peduli dengan bagaimana penampilan dia gitu. Itu juga ketika dia kos di tempatnya Cokro Aminoto gitu, dia melihat itu gitu kan. Itu terus ini Cokro, ini Cokro Aminoto ya, itu scene-nya saya tahu nih kayaknya. Ya ini juga ini scene pernikahan ini juga saya menemukan hal yang menarik, ada tradisi busana barat dengan dicampur dengan jadi pakai slayer ya. Okay. Jadi ada tetap memakai itu tetap mahkota dan terus tapi memakai kebaya misalnya gitu. Menarik. Gitu terus. Di rumahnya Mas Garin tuh kayaknya. di pendoponya. Ini saya lupa, ini mungkin Cokro kayaknya. Jadi dari foto-foto, sebenarnya kenapa foto-foto ini saya pilihin gitu karena jadi terlihat perbedaan ya. gitu. Bagaimana? Kayaknya ada yang Tiga Sri Kandi juga deh. Ada Tiga Sri Kandi. Itu kan juga mungkin mirip kayak Ainun ya Mbak ya. Rentang waktu, maksudnya di masa yang sama ya, di masa 80. Kalau Tiga Sri Kandi lebih ke 80 sebenarnya. 80. Oh iya. 80-an karena Olimpiade Korea gitu kan, ketika Indonesia dapat emas ya. Emas dari panah gitu kan. Itu juga harus membuat syutingnya semuanya di Indonesia, jadi harus membayangkan di Korea tuh gimana stadion penuh dengan penonton Korea gitu kan, tapi itu dibuat di Indonesia. Misalnya gitu kan, jadi orang Korea bagaimana ya gitu kan, pakaian berbusananya. Dan itu kan iya ya Mbak Retno sering kali juga terlibat dengan film-film kolosal ya Mbak, yang ekstrasnya banyak banget ya. Jadi sebenarnya rata-rata mereka dibajuin gitu. Semuanya kayak Soekarno itu kostum saya itu sampai 4 truk. Wah, Masya Allah. Banyak sekali. Banyak sekali karena ada satu scene ketika Soekarno pidato itu ekstrasnya 2.500. Dan semua harus dipakaikan baju yang sama ya? Harus dari saya. Semuanya betul-betul dari saya, sampai membeli kaos kaki sebanyak 600 kaos kaki dan itu dicelup semuanya, kaos kaki putih yang kemudian saya celup karena biar warnanya tidak terlalu putih misalnya gitu. Bikin kemeja sampai 5.000 saya ingat bikin kemeja itu sampai 5.000 itu sampai. Luar biasa. Itu pengerjaannya berapa lama tuh Mbak dengan kostum-kostum yang sebanyak itu tuh? Kalau film-film periodik biasanya cukup lama ya persiapannya, misalnya sampai dari 4 sampai 6 bulan lah. Tapi itu ya kadang sambil riset, sambil mulai mengerjakan, atau kemudian ada waktu sendiri untuk risetnya gitu kan. Terus mulai manufacturing. 6 bulan ya, 6 bulan sekitar nggak terbilang pendek ya itu. Ya itu sebenarnya pendek ya, karena saya pernah syuting dengan, belum lama ini setahun yang lalu saya syuting dengan production house dari Belanda. Dan kebetulan mereka juga membuat film periodik juga. Dan mengangkut
hampir 100 ekstras dari Belanda gitu, karena mereka tidak percaya bule yang ada di Indonesia. Bulenya bukan bule Belanda itu. Sementara kita Beda kan lagi. oh beda ya, bule Belanda, bule Inggris itu Kalau kita beda ya. bule ya Kalau sama-sama kita kan aja ya. sama aja. Kalau ternyata mereka mungkin mereka menganggap Melayu juga sama aja gitu kan. Gitu. Padahal kita bisa bedain. Ya? Bisa bedain gitu. Jadi apa namanya? Enggak, itu bulenya enggak bule Belanda enggak kayak gitu. Jadi direkturnya tetap bersikeras semuanya harus dari Belanda gitu kan. Timnya juga dari Belanda dan Belgia gitu kan. Itu lumayan apa, misalnya setahun saya persiapan itu gitu. Lumayan panjang dengan waktu syuting yang juga panjang gitu kan. Itu jadi memang saya nggak tahu, mungkin memang ada standar yang berbeda ya di Indonesia dan luar, atau tergantung apa tingkat kesulitan filmnya itu sendiri juga gitu kan. Berarti dengan kondisi yang persiapannya lebih pendek dari film-film asing, dengan kondisi yang mungkin juga lebih menantang gitu ya, berarti sebetulnya Indonesia tuh punya kapabilitas yang cukup ya Mbak ya. Seharusnya ya karena kan sebenarnya kalau istilahnya orang bule disuruh kerjain dengan pola kayak Mbak Retno belum tentu bisa kali ya gitu. Ya biasanya kalau apa ya, orang yang hidup dalam kondisi yang apa namanya terbatas gitu ya, betul. Itu muncul kreativitas kan gitu. Jadi bagaimana dari situasi yang ada gitu, yang dipunyai itu harus mencapai target tertentu gitu kan. Sementara kalau bekerja dengan apa bule misalnya gitu, dengan mereka sangat proper di semua hal, terus semuanya di provide gitu-gitu. Ya enak juga kerja dengan cara kayak gitu gitu kan sebetulnya. Tapi buat saya orang Indonesia itu hebat karena dalam kondisi yang sangat terbatas bisa loh mereka bikin yang bagus gitu ya. Bikin film kolosal gitu dengan 2000 ekstras gitu kan. Itu buat saya luar biasa ya, gitu. Buat saya luar biasa. Itu nggak kebayang mungkin buat orang-orang bule. Bisa ya kalian melakukan dalam itu waktu 6 bulan gitu. Dalam waktu 6 bulan dengan syuting yang cuma sebulan misalnya gitu kan, cuma sebulan atau ya misalnya jam kerjanya juga lebih misalnya. Itu mereka pasti akan terheran-heran. Kalian luar biasa gitu. Nah itu teman-teman, jadi banyak hal seru ya dari kostum desain yang kita pikir cuman sebatas mendandani karakter-karakter yang ada dalam sebuah film, ternyata bisa berlapis-lapis gitu ya Mbak Retno ya. Seperti yang diceritakan Mbak Retno, bisa banyak sekali pelajaran yang didapat, bisa banyak sekali pengalaman yang dieksplorasi. Udah kita coba ya, sudah ada pertanyaan belum ya untuk Mbak Retno dari teman-teman yang menyaksikan bincang-bincang kita? Oke, lanjut dulu kalau gitu Mbak Retno. Ini dari itu kan 60 lebih Mbak film yang sudah Mbak Retno tangani gitu ya. Ada nggak sih film mana sih yang paling Mbak Retno yang paling berkesan untuk Mbak Retno, dan yang kadang-kadang kan kita suka kalau mengingat sesuatu tuh yang paling menyenangkan sama yang paling nggak menyenangkan misalkan gitu, atau yang paling banyak tantangannya gitu. Kalau Mbak Retno dari 60 lebih film itu kira-kira yang mana tuh Mbak? Kalau dari hitungan dari tantangannya seperti yang saya bilang di awal tadi, itu saya selalu memasuki wilayah pengetahuan yang lain lagi gitu kan, misalnya dari sang pencerah yang santri, kemudian lari ke Sugia yang, jadi itu buat saya itu tangan-tangan yang selalu berbeda gitu. Jadi levelnya tuh menurut saya sama gitu ya, sama-sama besar gitu tantangannya gitu kan. Tapi kalau misalnya menyebutkan film yang asik misalnya buat saya anggap asik gitu ya, misalnya Opera Jawa itu film pertama saya gitu. Tapi itu itu saya dapat pelajaran yang banyak sekali, karena semua yang terlibat di film itu maestro kan, karena betul, ada Pak Panggah ya, ada Pak Panggah almarhum misalnya gitu, kemudian ada banyak sekali seniman seni rupa misalnya gitu, ada Mas Agus Wagi misalnya, ada Tita juga ya, Tita Ruby, ada Nindityo gitu kan, ada Entang, ada Bandung tuh Pak Naryo misalnya gitu, Pak Sunaryo gitu, itu pengalaman visual yang luar biasa buat saya.
bekerja dengan para maestro ya. Dan itu film pertama saya yang saya masih iyi banget ya, dianggap iyi gitu kan, iyi gitu kan, bekerja dengan Gari Nugroho gitu kan, yang lumayan nama ajaib besar, gitu sudah, dan nama ajaib, besar dan ajaib ya. nama besar dan ajaib. Itu apa namanya? Itu kayak dipukul keras sekali sama gitu Mas kan. Miroto juga ya, Sama Mas Miroto, dan Mas Eko misalnya gitu, ada Mbak Retno Maruti misalnya gitu. Jadi ya itu nama besar semuanya pada waktu itu, dan saya masih sangat anak kecil ya gitu kan. Anak kecil itu wow gitu. Itu nggak pernah terlupakan buat saya. Prosesnya tuh. Dan katanya bisa mendadak tiba-tiba lagi istirahat, ayo syuting sore gitu ya di pantai misalnya gitu. Bisa itu hampir improvisasi terus menerus misalnya gitu kan. Jadi gini ya itu film. sama kayak Setan Jawa nggak Mbak, dikasihnya cuma sinopsis aja atau ada skripnya tuh kalau opera Jawa? Opera Jawa itu saya lupa, tapi kayaknya juga nggak ada skripnya, ada atau tidak ya, saya lupa, hampir lupa. Kayak sepertinya ada, tapi hanya semacam outline gitu kan. Ya, kayak Mas Garin kupingnya berdenging-denging nih kita obrolin dari semacam outline gitu. Jadi tapi itu itu sebetulnya proses yang harus dicatat ya, karena baru itu film di Indonesia melibatkan sekian banyak disiplin ilmu seniman gitu ya. Ada seniman dan semuanya memang maestro gitu kan. Semuanya memang pada saat itu sudah dianggap maestro gitu. Dan itu sebenarnya harus dicatat bagaimana prosesnya terjadi gitu kan. Itu jadi saya juga buat saya itu kayak bersyukur saya bisa berada di sana gitu. Pelajaran pertama langsung susah ya. Di film langsung ketemu orang-orang ini gitu kan. Tapi mungkin karena begitu pelajaran pertamanya langsung susah, langsung ujian gitu ya Mbak ya. Jadi ilmunya jadi lebih mantep nggak sih? Mungkin itu juga mungkin itu punya efek yang panjang buat saya gitu ya. Dan bukannya kapok malah jadi jatuh cinta ya Mbak ya sama kostum desainer. Ya betul Mas, jadi senang sekali. Oke, Mbak, kalau itu kan tadi kita ngomongin soal film-film yang Mbak Retno kerjakan ya. Kalau misalkan dari film lain gitu, film-film terdahulu yang mungkin ada nggak sih Mbak Retno punya inspirasi tentang kostum desain dari sebuah film? Misalkan gini, kalau saya tuh dulu seneng banget sama kalau ini kayak Breakfast at Tiffany gitu, itu kan cantik sekali gitu ya kostumnya gitu, kita tuh bisa ngerasakan Audrey Hepburn gitu ya, terus kayak Moulin Rouge gitu kan, seru gitu, kita tuh bisa wah gila ya seru banget. Terus juga banyak film-film yang memang dengan sengaja melibatkan fashion designer gitu, terus dan kita melihat jadi kostumnya itu memang jadi bagian yang cukup menonjol dari film itu dan terkenang dan bahkan mempengaruhi mode kayak Breakfast at Tiffany itu kan, kemudian Little Black Dress-nya dia itu kan jadi sampai sekarang pun kita masih mengenal baju itu gitu. Terus kayak misalnya kalau di Indonesia mungkin yang paling saya suka itu film-film Tiga Dara itu ya, itu kan fashionnya tuh terasa gitu, bagaimana kita melihat perempuan pada masa itu ya dia bisa anggun dengan kebayanya, bisa cantik dengan gaun-gaun yang A-line gitu ya, mereka bisa dansa-dansa gitu dengan ini. Nah, ada nggak sih Mbak Retno film yang memberi inspirasi besar sekali untuk Mbak Retno dalam karir sebagai kostum desainer? Mungkin saya nggak bisa menjawab secara spesifik film apa, karena memang sebetulnya kecintaan awal saya itu terhadap film gitu. Saya itu dari kecil kan seneng banget sama film gitu kan. Saya nonton saya SD itu nonton David Lynch misalnya gitu kan, nonton seriesnya David Lynch gitu kan di TVRI, karena cuma ada TVRI. Terus habis itu saya nggak paham ceritanya gitu kan. Terus karena masih terlalu kecil untuk tahu film serumit David Lynch misalnya kayak gitu kan. Tapi memang saya senang sekali dengan film gitu kan. Dan baru kemudian karena saya bekerja di sana sebagai kostum, itu semacam saya punya kewajiban untuk
banyak sekali menonton film dan saya saya mungkin tidak bisa menyebut mana yang kemudian punya pengaruh besar terhadap saya, tapi itu semua yang membangun saya, yang menjadi inspirasi saya misalnya gitu kan. Kalau sampai sekarang misalnya ada yang nanya, kamu nggak pengen beralih profesi misalnya gitu kan, terus enggak, terus kenapa? Sebelum saya mendapat film semacam saya sering kali menceritakan ini gitu, sebelum saya mendapatkan film semacam Mad Max The Fury Road gitu yang kostumnya buat saya luar biasa misalnya kayak gitu kan, itu saya belum akan selesai dengan kostum film gitu kan. Buat saya itu apa, karena membuat film-film yang fantasi semacam itu tuh kan ruang eksplorasinya sebenarnya sangat besar, seperti tidak ada batasnya gitu kan. Dan kemudian bagaimana kemudian membuat karya dari sesuatu yang tidak ada batasnya gitu kan. Benar-benar apa, misalnya imajinasinya harus betul-betul kuat dan sebagainya. Buat saya kayak membuat kostum di film Mad Max gitu, itu saya belum kebayang bagaimana caranya gitu. Itu gila, menurut saya itu pekerjaan yang gila. Dan begitu saya tahu siapa yang membuat, ibu-ibu misalnya gitu, saya kalau ngeliat apa orangnya gitu, ibu-ibu yang cukup lumayan sepuh gitu, dan buat saya itu gila, itu pekerjaan yang gila gitu. Dan ya itu yang terus menjadi apa ya, asupan ya, dia harus bisa nih, harus gitu kan. Dan itu kan selalu ada aja yang baru, ini jadi inspirasi, kemudian ini selesai dilakukan, ada yang lain lagi dan gitu. Jadi agak susah menyebut secara spesifik apa gitu, tapi ngambil semua. Ada banyak film-film ya, itu yang buat saya tuh kan, film-filmnya Wes Anderson misalnya gitu dengan eksplorasi warnanya yang gila misalnya gitu kan. Terus tapi kan memang ruang penciptaan film di sini juga belum seluas misalnya di Eropa atau di Hollywood gitu. Saya belum pernah bikin film futuristik misalnya gitu kan. Pengen sekali saya bikin film futuristik misalnya gitu. Mudah-mudahan nanti habis ini jadi ada kesempatan terbuka tuh untuk bikin film-film futuristik. Iya kan, saya apa kayak saya nonton Space Odyssey misalnya gitu kan. Tahun segitu membuat kostum semacam itu misalnya gitu kan, dengan apa set semacam itu buat saya sinting orang-orang ini gitu kan. Nah itu tuh saya menemukan banyak sekali kan sebetulnya di di film-film di luar misalnya gitu. Begitu juga dengan film Indonesia yang lama gitu. Apa Tiga Darah tadi memadukan kebaya dan wah itu cantik sekali buat saya, itu cantik sekali gitu. Itu. Seru ya. Ini banget ya ternyata ya teman-teman, ada banyak sekali cerita yang bisa kita dapat nih dari Mbak Retno. Mungkin beberapa teman-teman yang siang ini kebetulan menyaksikan juga sebetulnya punya passion yang sama gitu ya, pengen ingin menekuni dunia kostum desain. Ini ada nggak sih Mbak, kira-kira apa sih sebetulnya kayak runtutan yang biasa dilakukan gitu ketika Mbak Retno membuat komposisi kostum desain untuk sebuah film tuh biasa runtutannya tuh gimana sih Mbak, dari prosesnya gitu? Kalau biasanya ya kalau di film menerima skenario gitu kan, kemudian saya baca skenario itu, kemudian habis itu saya membuat, kalau itu periodik saya membuat risetnya gitu. Kalau film sekarang kemudian saya membuat semacam mood boardnya gitu, ada color moodnya, ada reference berdasarkan bayangan saya terhadap tokoh misalnya gitu kan. Nah itu biasanya kalau di skrip itu saya sering tidak mendapatkan gambaran yang cukup jelas atas tokoh. Misalnya kalau film sekarang gitu saya membayangkan tokoh A misalnya, tokoh A ini rumahnya kayak apa ya gitu kan. Rumahnya kayak apa ya, kalau misalnya pun kelas menengah, tapi kelas menengah yang seperti apa misalnya gitu kan. Terus kemudian dia punya hobi apa ya gitu, punya kesukaan apa ya, itu yang kemudian saya bayangkan akan menjadi karakternya. Oh dia hobinya mancing misalnya, atau dia hobinya
Harley misalnya atau apalah misalnya gitu kan. Itu kan menyusun satu karakter dan seringkali kalau di kehidupan nyata kan kita ini mesti anak ini nih anak klub ini nih gitu dari hanya melihat cara dia berpakaian sebetulnya kan gitu kan, dan kita bisa membayangkan itu. Jadi saya sering berimajinasi lah, misalnya tokoh ini tuh di skripnya nggak ada hobinya apa, nggak ada gitu. Rumahnya tuh kayak apa ya kira-kira, kalau di kamarnya itu dia seneng warna apa ya gitu, kalau baju suka warna apa ya gitu. Jadi kostum desainer juga harus membangun karakternya sendiri ya Mbak ya? Betul, karena saya butuh pegangan toh, butuh pegangan juga. Jadi pegangannya itu ya kemudian saya ciptakan sendiri gitu. Dari karakter ini saya bikin dia sifatnya seperti ini misalnya kayak gitu, hobinya seperti ini, kesukaan warnanya kayak gini misalnya gitu. Habis itu kemudian itu jadi usulan saya untuk ke director dan ke tim yang lain gitu kan. Kemudian director juga punya bayangan visualnya sendiri, bayangan warnanya sendiri. Kemudian kami elaborasi gitu, kita diskusikan gitu kan. Kemudian mencari jalan tengah perpaduan dari semua itu gitu. Kemudian baru saya menemukan yang disebut konsepnya seperti ini. Itu konsep. Setelah dari mendapatkan konsepnya, kemudian diturunkan ke pembuatan gitu kan, pembuatan, pencarian bahan gitu. Kalau film periodik itu lumayan rumit dengan mencari materialnya gitu kan, karena harus nggak boleh polyester dan sebagainya gitu kan. Gitu ya gitu. Dan kemudian buat dan fitting ke pemain. Kemudian saya sering nanya nyaman atau tidak, atau pemain punya bayangan tertentu dengan tokohnya yang dia perankan gitu. Itu bisa dikomunikasikan juga ya. Jadi memasukkan juga. Biar memperkaya karakter. Jadi masukan ide buat saya. Jadi saya gitu. Itu selalu bikin atau bisa tidak bikin? Kalau film periodik saya selalu bikin, semuanya memang harus bikin gitu kan. Tapi kalau untuk film-film zaman sekarang itu yang beli, kadang bikin, kadang beli belanja, atau kadang ada sponsor misalnya kayak gitu. Mbak, selain ingin terlibat dengan film fiksi yang seperti Mad Max itu ya, apalagi sih impiannya Mbak Retno yang masih belum tercapai dan ingin sekali diraih gitu ya dalam dunia kostum desain? Dan mungkin kalau misalkan ada sedikit nih Mbak pesan-pesannya Mbak Retno gitu, inspirasi Mbak Retno untuk teman-teman yang mungkin ingin juga menekuni dunia ini tuh, ada nggak Mbak, boleh disampaikan mungkin? Kalau impian yang belum terlaksana itu bikin buku. Oh iya, nanti itu penting ya Mbak. Benar. Saya dikejar-kejar tuh sama Mas Garin, dimarahin. Ya karena penting ya, pencatatan harusnya penting. Pencatatan penting. Dulu ada 2 mimpi saya, bikin pameran dan bikin pameran dan bikin buku. Terus pamerannya sudah saya lakukan, pameran tunggal gitu kan, kostum film. Kemudian bikin buku yang masih PR besar dan entah kapan bisa dilakukan. Kalau pesan untuk teman-teman yang ingin menekuni ini ya harus dari senang dulu ya. Harus tahu betul bahwa dia senang tidak dengan ini, dengan bidang ini. Kalau kemudian dia senang, yang harus dicari tahu betul gitu lah. Entah dengan cara apa, kayak saya otodidak loh. Saya tidak kuliah di sekolah fashion misalnya gitu kan. Saya tuh nggak bisa gambar loh, nggak bisa bikin sketch desain itu saya nggak bisa. Terus jahit tangan, saya bisa jahit tangan misalnya gitu kan. Saya nggak bisa bikin pola gitu saya nggak bisa gitu kan. Nah harusnya itu juga bisa jadi inspirasi buat yang lain juga gitu. Tidak harus jalannya tuh ada banyak itu ya. Jalannya ada banyak gitu kan. Yang penting serius dengan itu dan senang, dan yang jadi motornya itu kecintaan pada bidang ini kali ya. Iya, dan memang senang gitu, memang harus cinta dengan profesinya itu kan. Kalau udah cinta itu ya udah. Kalau gimana sih kalau orang cinta dengan setiap orang lain gitu masih dicari entah apa, dikuntit terus sosial medianya misalnya gitu.
Iya benar, di stok terus ya. Ya sama aja sebetulnya gitu kan. Oke. Aduh senang sekali nih Mbak Retno dapat kesempatan ngobrol banyak sekali sama Mbak Retno. Gimana udah ada pertanyaan ya? Ya sebentar. Ini ada pertanyaan nih Mbak Retno. Sebentar ya, ini belum muncul pertanyaannya. Senang sekali nih. Iya, seru banget ya Mbak ya. Ternyata tuh bisa berlayer-layer gitu ya. Bisa berlayer-layer. Sangat kaya ya. Iya sebetulnya gitu ya. Kalau apa namanya? Iya, kita ada pertanyaan, cuman masih menunggu pertanyaannya tampil di layar. Jadi kita mungkin bisa lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih Mbak Retno. Kayak misalnya soal apa teks gitu Kak, kostum itu juga bisa menjadi sebuah ceritanya juga gitu kan, menyusun ceritanya juga. Misalnya kayak di Bumi Manusia gitu, saya menemukan apa kain batik yang itu orang Belanda yang mendesainnya. Kemudian saya bilang ke sutradara, kain ini saya pengen dipakai Nyai Ontosoro ketika dia di pengadilan. Jadi membayangkan dia memakai kain bikinan Belanda. Tapi dia harus bersimpuh gitu kan. Iya. Padahal kelasnya dia padahal iya kan. Itu kan buat saya ada teks lainnya sebenarnya harus subteksnya tuh ya. Nah, saya seneng sebenarnya main-main di subteks itu ya. Di sana mungkin tidak sih gitu kan. Mungkin tidak dilakukan lewat kostum misalnya gitu. Subteksnya itu gitu. Iya. Tapi itu menarik sekali ya bagaimana menyisipkan subteks ke dalam kostum ya. Meskipun saya nggak tahu penonton. Kalau masih ada waktu kayaknya kita pengen deh ngobrol sedikit soal subteks dalam kostum. Tapi kita ada pertanyaan dulu nih Mbak. Dari Evelyn Gozali. Hai Evelyn, apa kabar? Ini teman saya, dia desainer ilustrator komik anak-anak. Oke. Kata Evelyn, dengan melihat perkembangan film di Indonesia, apakah ada kemungkinan di masa depan untuk dapat mendesain fashion yang gila seperti yang sudah disebutkan tadi, Space Odyssey, Wes Anderson, Mad Max dan lain-lain? Mbak Retno, gimana nih? Ya harusnya bisa ya. Kalau saya sih percaya perkembangan film Indonesia ke depan tuh seharusnya mencerahkan lah gitu kan, karena melihat perkembangan beberapa tahun ini dengan banyaknya sekali produksi film di Indonesia, itu buat saya satu sinyal yang menyenangkan ya gitu. Persoalan kualitas kemudian bisa kita obrolkan gitu kan, tapi bahwa orang kemudian memproduksi itu gitu kan, ada banyak sekali produksi film gitu, itu sudah satu hal yang menyenangkan gitu. Kalau nah saya pikir pasti akan ada muncul eksperimen lagi gitu, muncul eksplorasi lain lagi gitu kan di kedepannya, entah itu berapa tahun ke depan, tapi saya sih percaya semoga akan sampai di tahapan semacam itu. Apalagi saat ini kita kan mengalami kayak ada titik balik baru nih gitu dengan pandemi. Dan mengubah banyak sekali cara hidup kita di masa depan gitu. Dan mungkin akan ada eksplorasi lain yang memungkinkan itu terjadi ya Mbak ya? Mungkin gitu. Iya banyak hal yang ya ini kan pandemi sesuatu yang tidak diduga dan tidak dibayangkan gitu kan, tapi mengubah banyak sekali cara kita hidup misalnya gitu. Jadi saya pikir mungkin juga itu juga punya pengaruh di banyak hal, toh nggak cuman bagaimana kita hidup dengan lingkungan, tapi juga menyusun selera kita juga atau gitu, pengetahuan yang lain juga misalnya. Jadi ya semoga kedepannya akan ada lebih banyak film-film dengan kualitas semacam itu. Jadi mungkin ya itu mungkin sekali dilakukan, dan mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa langsung ketemu sama Mbak Retno dan ngobrol-ngobrol. Makanya saya belum pensiun, karena masih berharap bisa. Tapi
ini nggak sih Mbak, terbayang nggak sih, maksudnya gini, pasti kan dalam setiap bidang apapun butuh regenerasi ini gitu ya. Nah, Mbak Retno melihat nggak sih ada regenerasi dalam bidang kostum desain ini? Sebetulnya banyak sekali anak-anak muda yang apa namanya yang tertarik dan bagus-bagus mulai muncul gitu kan. Tapi memang apa kebetulan untuk film-film periodik itu memang belum banyak gitu. Tapi kalau saya tahunya dari banyaknya mahasiswa atau anak-anak muda yang kemudian ikut saya magang. Saya selalu membuka kesempatan untuk magang ketika saya mengerjakan film gitu kan. Nah itu setiap saya membuat film dan saya buka magang itu lumayan banyak yang tertarik. Lumayan banyak, selalu ada anak magang gitu. Dan itu anak-anak muda ya? Anak-anak muda ya, mahasiswa ya, masih mahasiswa karena itu bagian dari kewajiban dia kuliah misalnya gitu. Kemudian sudah ada 4 orang atau 5 orang yang membuat skripsi tentang kostum film saya. Bumi Manusia, terus Soekarno, terus Sugia kalau nggak salah, Cokro Aminoto. Artinya ada interest yang lebih gitu kan, dan dibawa ke wilayah akademis misalnya gitu kan. Jadi mungkin itu nantinya akan menjadi regenerasi itu berlangsung dari situ dengan cara seperti itu. Dan ketika dia sudah masuk ke dunia akademik, mungkin kita sudah melihat bahwa ada pengakuan terhadap bidang ini gitu, ya Mbak ya, sebagai sebuah bidang yang masuk dalam perkembangan ilmu sebetulnya. Betul. Itu lumayan mengejutkan sih buat saya. Bisa ya bikin skripsi kostum film gitu. Ya Mbak, ini diterima kok proposalnya. Oke gitu. Keren banget. Saya seneng aja gitu. Iya, seneng sekali. Dan ini sebenarnya pengen ngobrolin soal subtext film dalam kostum, tapi mungkin kita bisa bicarakan itu nanti lain waktu ya Mbak ya, kalau ada kesempatan lagi dari Jakten. Dan tampaknya masalah regenerasi dan peluang-peluang yang sangat besar terbuka di dunia kostum desain menjadi poin yang tepat untuk kita mengakhiri sesi bincang-bincang ini sama Mbak Retno ya teman-teman. Jadi biar gantung gitu ya, biar gantung soal regenerasi dan peluang-peluang itu artinya terbuka lebar. Dan kalau teman-teman ada yang tertarik mungkin bisa menghubungi Mbak Retno untuk menanyakan apakah teman-teman bisa ikut terlibat membantu Mbak Retno dalam persiapan pembuatan sebuah komposisi desain kostum. Bisa magang, mau bantu jadi asistennya Mbak Retno juga pasti bisa gitu. Senang sekali bisa ngobrol banyak sekali, dapat ilmu banyak sekali hari ini dari Mbak Retno. Dan mudah-mudahan saya yakin teman-teman yang mengikuti perbincangan kita siang hari ini juga mendapat inspirasi banyak sekali dari pengalaman yang Mbak Retno yang sangat luar biasa kaya itu. Mudah-mudahan ini jadi pemantik semangat ya untuk teman-teman yang memang tertarik, dan mungkin yang belum tertarik jadi tertarik gitu. Jadi makin lebih banyak, dan regenerasi itu bisa berlangsung lestari gitu di bidang kostum desain, sehingga nanti suatu saat kita bisa punya vokabulari kostum desain yang sangat kaya dan mungkin salah satunya nanti bisa melejit kemana gitu ya, kita nggak pernah tahu jalannya orang, jalannya Mbak Retno juga gitu ya. Mungkin setelah ini ada peluang yang luar biasa lagi buat Mbak Retno. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda semua siang hari ini dalam diskusi kita yang sangat seru soal film dan kostum desain, film and fashion, a love affair di Jakten. Terima kasih juga kepada Jakten yang memungkinkan kami berdua, saya Indah Aryani dan Mbak Retno Ratih Damayanti untuk berbincang-bincang dengan seru di forum ini. Sampai jumpa, mudah-mudahan masih ada percakapan yang bisa kita lakukan lagi lain waktu. Sampai jumpa, selamat siang dan selamat memulai akhir pekan Anda.
dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Pos Group. Jawa Pos TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.
Anda.